Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang review jurnal sirosis hepatik. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Untuk namanya bisa dilihat di slide. Untuk overview materinya, yang pertama patofisiologi penyakit sirosis hepatik secara umum, yang kedua patofisiologi penyakit sirosis hepatik menurut jurnal, yang ketiga kelainan yang dapat terjadi akibat dari sirosis hepatik, yang keempat pengaruh parameter farmakokinetika akibat kelainan, yang kelima pengaruh parameter farmakodinamika pada kelainan, yang keenam individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit sirosis hepatik. Patofisiologi secara umum, sirosis merupakan tahap akhir dari banyak tipe cedera pada hati. Pada sirosis hati biasanya terdapat konsistensi noduler dengan adanya bekas fibrosis dan daerah kecil regenerasi. Adanya kerusakan hepatoseluler akan menyebabkan berkurangnya kemampuan hati untuk mensintesis albumin yang akan mengarah pada hipoalbuminemia yang dieksaserasi oleh kebocoran protein ke dalam ruang peritoneum. Peningkatan sekresi aldosteron akan merangsang ginjal untuk menahan natrium dan air. Bila terjadi kerusakan hepatoseluler, hati tidak mampu untuk menginaktivasi aldosteron sehingga retensi air dan natrium terus berlanjut. Adanya peradangan pada hati akan menyebabkan nekrosis yang meliputi daerah yang luas atau hepatoseluler. Terjadi kolaps lobulus hati dan memicu jaringan parut. Jaringan parut ini dapat menghubungkan daerah porta dan sentral. Tahap berikutnya terjadi peradangan pada nekrosis pada sel ductules, sinusoid, retikuloendotel, terjadi fibrinogenesis dan septa aktif. Jaringan kolagen berubah dari reversibel menjadi irreversibel bila telah terbentuk septa permanen yang aseluler pada daerah porta dan parenkim hati. Gambaran septa ini bergantung pada etiologi sirosis. Pada sirosis dengan etiologi hemokromatosis, besi mengakibatkan fibrosis daerah periportal. Pada sirosis alkoholik, timbul fibrosis daerah sentral. Untuk review jurnal yang pertama dengan judul Safe Use of Medication in Patients with Cirrhosis, Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Consideration. Untuk patofisiologinya, mungkin terjadi pada sirosis dan konsekuensi dari perubahan tersebut pada parameter pK. Perubahan ini dapat menyebabkan penurunan kadar obat dalam plasma, misalnya karena aktivasi prodrug yang berkurang atau daur ulang enteropatik yang terganggu. Namun, perubahan pK pada pasien dengan sirosis paling sering mengakibatkan peningkatan paparan obat-obatan. Tingkat kenaikan ini bergantung pada obat dan karakteristik pasien. Pengaruh kelainannya mempengaruhi sintesis protein plasma, seperti albumin dan faktor koagulasi. Penurunan serum albumin dan perubahan sirkulasi splenikus yang didorong oleh hipertensi portal dapat menyebabkan penumpukan cairan di perut, yaitu asites. Hipertensi portal selanjutnya dapat menyebabkan perkembangan kolateral, portosistemik, dan varises esofagus atau lambung yang beresiko mengalami pendarahan. Adanya sirosis dan komplikasinya dapat mengakibatkan perubahan klinis penting dalam farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Pengaruh parameter farmakokinetiknya bisa menyebabkan penurunan kadar obat dalam plasma, misalnya karena berkurang aktivasi prodrug atau daur ulang enteropatik yang terganggu. Namun perubahan pK pada pasien dengan sirosis paling sering mengakibatkan peningkatan paparan obat-obatan. Luasnya peningkatan ini tergantung pada obat dan karakter pasien. Parameter farmakodinamik, penderita sirosis mungkin merespons hal yang sama secara berbeda konsentrasi plasma obat sebagai orang sehat. Ini dijelaskan oleh perubahan jumlah dan sensitivitas penerimaan torsi atau akses obat ke tempat aksi. Ini bisa menghasilkan efek terapeutik yang berkurang atau lebih jelas, termasuk potensi toksisitas pada pasien sirosis. Efek farmakologisnya bisa berkurang dan efek toksikologinya berkurang.
Individualisasi terapi pada pasien sirosis hepatik, menurut satu studi juga menunjukkan bahwa pasien dengan kompensasi peningkatan trombopoietin yang tepat sebagai terhadap trombositopenia. Beberapa obat dapat direkomendasikan untuk pengobatan sirosis, misalnya azatriopin, interferon alfa, dan ribavirin yang telah dikaitkan dengan hematotoksisitas pada pasien dengan sirosis. Untuk review jurnal yang kedua dengan judul Pola Penggunaan Obat-obatan pada Pasien Sirosis Hati Rawat Inap RSUD Dr. Soedarso Pontianak. Untuk patofisiologinya, pada tahap awal sirosis hati terjadinya perlemakan pada hati. Perlemakan hati disebabkan oleh alkoholik dan non-alkoholik. Setelah terjadi perlemakan hati, terjadi peradangan dan bengkak. Sirosis merupakan suatu kondisi di mana hati mencoba memperbaiki dengan membentuk bekas luka atau parut kecil sehingga hati sulit melakukan fungsinya dengan baik karena jaringan parut membatasi aliran darah ke hati. Pengaruh kelainan pasien sirosis hati tertentu dapat menyebabkan penurunan metabolisme presistemik sehingga pasien sering mengeluh nyeri pada lambung, dan juga komplikasi yang sering terjadi pada pasien sirosis hati adalah asites sebesar 50% dari seluruh penderita sirosis dan harus melakukan perawatan rawat inap di rumah sakit. Komplikasi lainnya ialah perdarahan ensefalopati dan varises perdarahan. Pengaruh parameter farmakokinetik dan farmakodinamiknya pada data laboratorium pasien sirosis terdapat SGPT atau juga dinamakan ALT merupakan enzim yang banyak ditemukan pada sel hati serta efektif untuk mendiagnosis destruksi hepatoseluler. Sedangkan SGOT atau juga dinamakan AST merupakan enzim yang dijumpai dalam otot jantung dan hati. Sementara dalam konsentrasi sedang dijumpai pada otot rangka, ginjal, dan pankreas. Rata-rata nilai SGPT pada pasien yaitu 66,21 per L dan rata-rata kadar SGOT sebesar 133,36 U per L. Peningkatan kadar enzim SGOT atau SGPT sebanyak 5-15 kali dari nilai normal yang terjadi pada pasien dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang terkait dengan cedera hepatoseluler. Penelitian ini mendapatkan kadar albumin rata-rata pada pasien hati adalah dengan kadar kurang dari 3,0 gram per dl, yaitu 2,6 gram per dl. Kadar albumin pada prehepatik akan meningkat dikarenakan penghancuran sel darah merah berlebihan. Pada sirosis hati akan dijumpai rendahnya produksi albumin. Pada sirosis hati juga akan dijumpai peningkatan produksi bilirubin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pasien sirosis, nilai rata-rata kadar kreatinin yaitu 3,59 mg per dl. Kadar ureum pada pasien mengalami peningkatan 3 kali dari nilai normal yaitu 47,16 mg per dl. Untuk individualisasi terapi pada pasien sirosis hepatik, berdasarkan tabel pengobatan yang diberikan adalah golongan obat heptik protektor dan kolagokum serta multivitamin dan mineral. Hepatik protektor digunakan untuk memperlambat kerusakan sel hati. Obat hepatik protektor yang digunakan pada pasien sirosis rawat inap di RSUD Dr. Soedarso Pontianak adalah kurkuma, stronger neominopagen, aminofusin hepar, hepamers, hepamax, dan urdavalk. Penggunaan multivitamin dan mineral pada pasien sirosis hati rawat inap di RSUD Dr. Soedarso Pontianak yaitu vitamin K, asam folat, VIP albumin, Albuforce, dan KSR. Untuk review jurnal yang ketiga dengan judul Cirrhotic Cardiomyopathy, Diagnosis and Management. Patofisiologinya, kardiomiopati sirosis merupakan jantung pada pasien sirosis yang ditandai dengan terjadinya kegagalan kontraktilitas jantung pada saat pembenan atau stres dengan atau tanpa perubahan relaksasi diastolik yang disertai abnormalitas elektrofisiologi jantung tanpa adanya penyakit jantung lainnya, yang meliputi gangguan fungsi reseptor beta adrenergik, perubahan komposisi membran plasma, pengaruh kardiodepresan humoral. Pengaruh kelainan pada disfungsi sistolik. Disfungsi sistolik merupakan gangguan fungsi pemompaan ventrikel.
Pada pasien sirosis, fungsi sistolik jantung biasanya normal, bahkan pada sirosis lanjut, EF dapat sangat tinggi akibat adanya sirkulasi hiperdinamik. Disfungsi sistolik pada sirosis baru terlihat saat latihan atau ada stimulus farmakologis. Ketidakmampuan aktivitas fisik bukan gejala terpenting pasien sirosis terkait disfungsi sistolik. Untuk disfungsi diastolik, merupakan suatu keadaan relaksasi ventrikel menjadi lebih lambat. Disfungsi diastolik dapat terjadi dengan atau tanpa disfungsi sistolik. Disfungsi diastolik pada pasien sirosis menimbulkan masalah klinis jika terjadi peningkatan volume secara tiba-tiba, karena ventrikel kiri tidak dapat berelaksasi akibat kekakuan dan hipertrofi ventrikel. Hal ini sering ditemukan pada pasien sirosis yang menjalani prosedur transjugular, intrahepatik, protosistemik shunt, dan sesudah transplantasi hati. Untuk abnormalitas elektrofisiologinya, interval QT menggambarkan fase depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Pemanjangan interval QT terjadi apabila durasi potensial aksi meningkat yang disebabkan oleh penurunan aliran ion pada membran plasma. Pemanjangan interval QT merupakan abnormalitas elektrofisiologi yang paling sering ditemukan pada sirosis. Hal ini dapat menyebabkan takiaritmia ventrikel dan kematian mendadak. Selain pemanjangan interval QT, inkompetensi kronotropik dan desinkronisasi elektromekanikal juga terjadi pada pasien sirosis meskipun jarang. Inkompetensi kronotropik merupakan keadaan jantung tidak dapat meningkatkan denyutnya pada stimulasi adrenergik, fisiologi, dan farmakologis. Pengaruh parameter farmakokinetik pada perubahan komposisi membran plasma pada penelitian MA dan kawan-kawan memperlihatkan adanya peningkatan rasio kolesterol pada membran plasma kardiomiosit pasien sirosis yang menurunkan signal beta AR. Selain mempengaruhi sinyal beta AR, perubahan membran juga menyebabkan penurunan densitas dan fungsi elektrofisiologi kanal kalsium tipe L, serta perubahan aktivitas enzim sarkolema jantung seperti Na+, K+, ATP ase, Mg2+, ATP ase, Ca2+, PAM ATP ase, kanal Ca2+, dependen K+, dan Na2 per Ca2 tau Ca2+. Perubahan fluiditas membran kardiomiosit pada sirosis juga mempengaruhi kanal kalium dan reseptor muskarinik. Densitas kanal kalium berkurang yang akan menghambat proses repolarisasi sehingga potensial aksi menjadi memanjang. Hal ini dapat terlihat sebagai pemanjangan interval QT pada elektrokardiografi. Reseptor muskarinik khususnya M2R yang terdapat di jantung juga menjadi tidak merespons dan kegagalan transduksi sinyal ke CAMP. Pengaruh kardiodepresan humoral. Cannabinoid endogen merupakan molekul signal bioaktif yang disintetis dari lipid, terdiri dari AEA dan 2AG. Secara anormal, pengaktifan jalur signal melalui sistem cannabinoid endogen sangat jarang. Akan tetapi, pada sirosis terjadi peningkatan AEA dan 2AG melalui jalur ini yang menyebabkan efek inotropik negatif. Mekanismenya dimediasi oleh reseptor cannabinoid tipe 1 CB1R melalui stimulasi protein G inhibitor yang menghambat adenyl siklase. Selain efek inotropik negatif, cannabinoid juga menyebabkan vasodilatasi arteri splanknik melalui reseptor CB2R. Secara fisiologis, cannabinoid dihasilkan oleh hepatosit dan sel non-parenkimal seperti sel endotel dan sel Kupffer sebagai respons atas peningkatan kalsium intraseluler. Peningkatan produksi cannabinoid pada sirosis diduga akibat stres seperti peningkatan frekuensi jantung dan sirkulasi hiperdinamik. Selain itu, endotoksin bakteri juga menstimulasi pembentukan cannabinoid endogen. Individualisasi terapi pada pasien sirosis hepatik. Penghambat beta adrenergik non-selektif seperti propanolol dapat menurunkan tekanan vena porta dan mencegah perdarahan varises. Dapat juga menghambat pemanjangan interval QT pada sirosis.
Manfaat penghambat beta pada KS belum banyak diteliti. Henriksen dan kawan-kawan melaporkan bahwa propanolol 80 mg dosis tunggal dapat mengurangi interval QT secara signifikan pada pasien dengan pemanjangan interval QT. Akan tetapi, pemakaian jangka panjang terutama pada sirosis lanjut dengan asites refraktor dapat meningkatkan mortalitas. Pada penelitian Hendra juga menemukan bahwa propanolol 20 mg per hari dapat mengurangi bermakna interval QT sejak akhir minggu pertama pemberian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.